Dok, aku tuh mau tanya nih ya dok ya, kan kemarin baru lihat-lihat medsos ya, terus lihat kalau katanya mesti kasih vitamin A nih buat anak. Nah, sebetulnya vitamin A ini seberapa penting sih dok buat anak, terus gimana cara dapetinnya? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis di bulan Februari ini saya mau bahas vitamin A nih teman-teman. Biasanya teman-teman punya pertanyaan seperti Mak Tijen tadi. Gimana sih dok cara dapatnya, terus sepenting apa nih vitamin A buat anak? Nah, kita akan bahas di video ini. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai habis. Jadi teman-teman, yang pertama akan saya bahas adalah pentingnya nih vitamin A bagi anak. Kenapa? Kalau misalnya vitamin A tuh nanti kalau kurang kenapa sih buat anaknya gitu. Oke, yang pertama adalah kalau kekurangan vitamin A itu akan meningkatkan resiko gangguan pertumbuhan teman-teman pada anak. Karena sebetulnya vitamin A atau yang biasa disebut retinol ini itu digunakan untuk pembentukan, produksi sel darah merah, limfosit, antibodi yang itu juga dibutuhkan banget nih untuk tumbuh ya. Terus abis itu juga dia dibutuhkan untuk sel-sel epitel nih teman-teman di tubuh kita. Jadi anak yang kekurangan vitamin A itu akan terjadi resiko gangguan pertumbuhan. Terus yang kedua, vitamin A ini biasanya kita dulu sering banget ya dengar kalau vitamin A itu untuk mata. Ya benar, jadi kalau kekurangan vitamin A itu akan terjadi resiko rabun senja, terus bisa mengalami gangguan pada kornea, bisa juga sampai ke kebutaan nih teman-teman. Wah serem banget ya. Terus yang ketiga adalah tadi, karena vitamin A ini adalah fungsinya salah satunya untuk produksi antibodi, limfosit, sel darah merah, pokoknya untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, jadi kalau kita kekurangan vitamin A, teman-teman, tubuh anak itu sebetulnya nanti akan lebih gampang terkena infeksi. Dan biasanya ada 3 penyakit yang sering, yaitu infeksi saluran pernafasan atas, terus juga ada diare sama campak nih. Jadi kalau kekurangan vitamin A, anak itu lebih rentan mengalami 3 penyakit tersebut. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman biasanya adalah gimana sih cara dapetnya? Jadi teman-teman, setiap bulan Februari sama bulan Agustus, teman-teman yang mempunyai anak usia 6 bulan sampai 59 bulan itu bisa datang ke puskesmas, posyandu, atau mendatangi kader puskesmas atau posyandunya, atau ke klinik ibu dan anak atau rumah sakit ibu dan anak untuk mendapatkan vitamin A ini secara gratis teman-teman. Jadi biasanya teman-teman hanya diperlukan data seperti kartu keluarga, atau kalau yang punya nik anaknya kan sekarang ada tuh ya kartu kayak KTP tapi buat bayi. Nah itu teman-teman nanti kasih aja saat pengambilan vitamin A ini, jadi semuanya gratis. Nah, untuk vitamin A sendiri itu ada 2 jenisnya teman-teman. Kalau untuk yang vitamin A yang program pemerintah ini ya, jadi ada yang berdasarkan usianya. 6 bulan sampai 11 bulan itu mendapatkan kapsul yang berwarna biru. Kapsul berwarna biru ini dosisnya adalah 100.000 international unit atau biasa disingkat dengan IU. Nah, kalau kapsul biru ini dikasihkan untuk anak-anak dengan usia segitu. Kalau yang usianya 12 sampai 59 bulan itu akan mendapatkan kapsul berwarna merah, teman-teman. Kapsul berwarna merah itu nanti dosisnya adalah 200.000 international unit. Terus teman-teman biasanya nanya nih, sebetulnya pencegahannya selain suplementasi vitamin A apa? Nah, makanan-makanan juga perlu banget ya teman-teman. Jadi jangan cuman karena ada program pemerintah tapi teman-teman nggak ngasih makanan yang berkualitas juga. Yang pasti penting adalah gizinya juga ya teman-teman. Perhatikan bahwa gizi ini bisa dikasih dari makanan-makanan sumber nih teman-teman, seperti dari sumber hewani kayak ikan, daging,
terus juga telur, ayam, hati, itu bisa dikasih untuk makanan-makanan anak ya teman-teman. Terus juga yang nabatinya ini seperti sayuran hijau kayak bayam, terus daun kelor, wortel. Habis itu teman-teman juga bisa kasih anaknya itu buah-buahan seperti pepaya, tomat. Nah itu penting banget nih teman-teman untuk dimasukkan ke menu makanan anaknya. Nah, saya mau tunjukin vitamin A-nya. Jadi, ini adalah vitamin A. Lihat nggak ya? Ini adalah contoh suplementasi vitamin A-nya yang warna merah tadi yang saya sebutkan. Ini untuk usia 12-59 bulan. Ya, lihat ya. Jadi, kalau dilihat, ini tuh sebetulnya kalau teman-teman ambil di layanan kesehatan terdekat itu akan dikasihnya biasanya pakai gini nih, pakai plastik. Nah teman-teman itu nggak kasih anaknya bulat-bulat si vitaminnya gini. Jadi nanti caranya adalah teman-teman cuci tangan dulu pakai sabun, pakai air mengalir. Terus ini kan ada, lihat deh bentuknya. Jadi bentuknya ini kan ada ujungnya lancip ya. Si ujung ini nanti teman-teman gunting ceritanya. Nanti dikeluarkan dari plastik ini ya, terus teman-teman gunting. Abis digunting itu kan ada airnya teman-teman. Kebayang nggak kayak vitamin rambut? Kalau perempuan kan suka ada juga yang vitamin rambut yang bentuknya kayak gini. Jadi nanti ada airnya di dalam si kapsul ini. Teman-teman tetesin tuh airnya, netesnya kayak gini. Jadi dibalik si yang ujungnya yang lancip ini yang tadi udah kegunting, dikasihin ditaruh di bagian bawah. Lihat ya, tuh. Jadi nanti dia ditetesin ke mulut si anaknya dan pastikan tidak ada sisa. Nah setelah itu teman-teman bisa tulis nih di buku KIA atau mungkin di aplikasi Primaku. Jadi untuk mencatat bahwa teman-teman sudah memberikan vitamin A. Jadi nanti kalau misalnya ada petugas yang bertanya, petugas kesehatan terutama ya yang bertanya, apakah udah dikasih vitamin A Bu setiap Februari sama Agustus, teman-teman bisa jawab sudah gitu. Itu teman-teman tipsnya, semoga bermanfaat. Jadi mumpung Februari belum habis, teman-teman boleh nih datang ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan vitamin A bagi anaknya. Kalau ada yang mau ingetin saudaranya atau temannya yang memiliki anak di usia 6-59 bulan, teman-teman boleh share video ini ke orang-orang terdekatnya yang mempunyai anak di usia itu biar mereka bisa peduli nih dan juga nanti akan ngambil vitamin A ke layanan kesehatan terdekat. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Bye-bye!